Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herodian Ramasalu. Saya jurusan Teknik Industri semester 7 Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini bermaksud untuk menjawab UTS yang diberikan dosen pengampu saya dengan mata kuliah manajemen proyek, yaitu Bapak Kurtubi. Nah, di sini beliau memberikan 6 pertanyaan dan saya akan menjawab dengan berupa video. Oke, pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Proyek itu adalah suatu yang kompleks, terdiri dari kegiatan yang tidak rutin, yang terbatas oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan yang berbentuk proyek, misalkan proyek konstruksi. Tanpa adanya suatu manajemen proyek ini akan sulit untuk mengatur atau mengeksekusi baik dari segi biayanya, waktunya, atau bahkan kualitas kerjanya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan proses manajemen dari proyek ini, bagaimana dia berjalan. Yang pertama adalah pendefinisian proyek, yaitu mendefinisikan tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek yang dilaksanakan dapat berhasil dengan kualitas yang diinginkan. Yang pertama. Yang kedua adalah inisialisasi proyek, yaitu perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek akan dimulai. Yang ketiga adalah project planning atau perencanaan proyek, yaitu mengurai dengan jelas bagaimana sebuah proyek tersebut harus dijalankan. Pada proyek ini akan terlihat bagaimana aspek penting dari segitiga manajemen proyek, yaitu waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek. Selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek, yaitu melakukan pekerjaan agar proyek yang dimaksud tersebut sesuai dengan keinginan. Selanjutnya yaitu project monitoring dan kontrol, yaitu pemantauan dan pengendalian proyek dengan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian proyek dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, penutupan proyek, yaitu menerima hasil akhir dari sebuah proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber daya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan siapa stakeholder dari proyek. Jadi stakeholder ini dalam bahasa Indonesianya yaitu pemangku kepentingan dalam sebuah proyek. Jadi stakeholder proyek ini adalah pihak-pihak yang baik secara individu, kelompok, maupun organisasi, mungkin yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil suatu proyek. Contohnya itu sponsor, tim proyek, pengguna yang memanfaatkan proyek tersebut, pemasok, subkontraktor, rekan bisnis, institusi keuangan, pemerintah, masyarakat di sekitar proyek. Itu termasuk dari bagian dari stakeholder suatu proyek. Jadi kayak orang-orang yang berkepentingan di dalam proyek itu. Yang keempat adalah pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan proyek industri manufaktur dan proyek pengembangan produk? Jelaskan. Proyek industri manufaktur ini adalah sebuah bentuk aktivitas yang dimulai dari perencanaan hingga terciptanya sebuah produk. Jadi proyek industri manufaktur ini memiliki karakteristik, yaitu kegiatan utamanya desain, pengembangan produk, pengadaan manufaktur, perakitan, dan uji coba. Hasilnya adalah ya kayak kendaraan, alat-alat elektronik ya yang diproduksi secara massal. Kalau
proyek pengembangan produk adalah proyek yang mempunyai hasil sebuah produk juga. Cuman dia ini kayak memperbaiki atau memberi peningkatan kualitas pada sebuah produk atau layanan dan lain-lain untuk dapat bersaing dengan produk-produk yang baru gitu. Jadi dia memperbaiki kualitas produk tersebut untuk dikembangkan untuk menjadi produk baru yang lebih laku lagi. Yang kelima itu pertanyaannya, sebutkan 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas atau yang sering disebut itu top manajemen. Ini adalah manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Yang kedua itu manajemen tingkat menengah, adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan seperti general manager, plant manager, factory manager. Jadi manajer tingkat menengah ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan rencana kebijakan yang ditetapkan manajemen tingkat atas tadi, serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Yang terakhir yaitu manajemen tingkat pertama atau yang disebut dengan first level management, adalah yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian pada karyawan yang menghasilkan apa saja yang dikerjakan mereka. Yang terakhir adalah jelaskan 5 aspek-aspek yang ada dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua kuantitas, yang ketiga adalah tepat kualitas, yang keempat tepat biaya sesuai dengan biaya rencana, yang kelima adalah tidak adanya gejolak sosial dengan masyarakat, yang keenam tercapainya K3 dengan baik. Demikianlah hasil UTS yang saya buat dengan video ini. Kalau ada kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.